Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Tiara Puji Lestari. Saya tuh nama saya Tiara Puji Lestari. Dan saya kelas regular B. Oke, berikut saya ingin menjelaskan presentasi serta salah satu tugas saya juga yang salah satu syarat tugas UTS saya di mata kuliah NLP. Di sini tugas yang diberikan itu adalah untuk pertama buat menu translate dengan tampilan seperti ini. Oke. Yang kedua itu buat kasus sentimen analisis untuk kalimat tulis dalam bahasa Indonesia. Kalimat input kalimat sama dengan sentimen sama dengan. Yang ketiga, buat program chatbot untuk pelayanan rumah sakit dan sektor pemerintahan untuk pendidikan ganjil. Karena NIMku 190401007 itu ganjil, jadi aku akan buat yang pemerintahan. Yang keempat, lakukan proses scaffolding dan tokenisasi pada kalimat berikut. Yang kelima itu adalah review paper. Yang pertama, untuk soal pertama itu kita install dulu Google Trends-nya, dimana Google Trends-nya ini itu seperti ini, udah terinstall. Lalu kita masukkan bahasa yang kita inginkan kita masukkan. Google Trends yang kita import menjadi translator. Di sini kita masukkan lagi untuk bahasa selanjutnya itu info-infonya. Di sini ada kata pengulangan. Kenapa ada kata pengulangan di sini? Karena supaya nanti kalau misalkan mereka tidak mengetik kata keluar, mereka nggak langsung keluar, akan tetapi mereka kembali lagi untuk mentranslate selanjutnya. Jadi di sini adalah input dan translate-nya, dan mainnya itu kalau misalkan tampilannya itu akan seperti ini nanti. Jadi kita import, lalu printnya itu akan seperti ini. Terus di sini aku menggunakan kata pengulangan itu keluar. Kalau misalkan mereka mengetik kata keluar itu mereka menyelesaikan atau selesai. Terus untuk source bahasanya itu aku memilih bahasa ID. ID itu Indonesia, N itu English, S itu Spanyol, Fr itu Prancis. Dimana nanti itu akan menjadi kunci untuk mereka memilih bahasa. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan masukkan kalimat, maka ada pengulangan seperti ini. Jadi kita masukkan ke bahasa Inggris. Misalkan kita masukkan ke bahasa Inggrisnya itu my name is salah, nama kamu siapa itu. Nah, nanti dia akan kita nanya tuh hasilnya bakal seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah buat kasus sentimen, dimana kasus sentimen ini saya ambil data review secara pribadi. Data review secara pribadi ini kebetulan pernah saya kerjakan di masa semester sebelumnya. Jadi saya hanya menambahkan beberapa dari yang saya kerjakan sekarang ini. Ini contohnya, dimana saya memasukkan bahasa-bahasa serta juga vocabulary yang ingin saya gunakan di uh, di codingan ini, yaitu saya jadikan import pandas as PD. PD ini adalah data frame yang kita masukkan, terus kita masukkan sekalian model selection, kita masukkan sekalian feature extraction, kita masukkan sekalian naive Bayes, kita masukkan sekalian matrix. Di sini itu vocabulary atau bahasa yang kita butuhkan. Untuk data-datanya ini saya ambil pribadi atau bisa bilang karangan. Oke, ini untuk poin-poin yang dibutuhkan itu adalah
uh, sentimennya dimana di sini sentimennya yang dibutuhkan di soal tadi. Nah, nanti hasil dari gimana ya jelasinnya, jadi kita buat reviewnya atau kita buat dulu yang ingin di review itu seperti apa, lalu kita dipisahkan seperti ini, kita print, dipisahkan itu, ini menjadi kode untuk pemisahannya satu persatu nanti, jadi X-rate-nya, X-test-nya, jadi multinomialnya, prediksinya, akurasinya, itu dari kata kuncinya setelah dipisahkan. Oke, ini untuk membuat labelnya. Nah, inputannya seperti ini. Inputan hasilnya itu bakal seperti ini nanti. Outputnya itu seperti ini. Ini soalnya udah reconnect ya. Tapi kita coba dulu running. Karena runningnya butuh waktu yang lama, makanya saya bikin terpisah seperti ini karena memakan banyak. Nah, poinnya seperti ini, dimana poinnya itu kenapa 1001 di situ itu 1001 adalah pembedaan positif dan negatifnya. Di sini kalau misalkan sentimennya seperti ini, positif, 0 positif berarti positif. Di sini jumlah positif dan negatifnya itu 2, dan nilai persentase negatif positifnya itu seperti ini, jadi merata karena aku bikinnya 4 reviewan. Oke. Terus di sini ada juga prediction di sini kan satu berarti benar, kalau sentimen 1 prediksinya 1 berarti benar, kalau sentimen 0 prediksinya 1 berarti itu salah. Nah, yang soal ketiga itu membuat chatbot. Di sini aku ambil chatbot, jadi layanan chatbot, layanan publik baru. Ini layanan chatbot ini kita masukkan bahasa NLTK ataupun natural language dari multichatnya itu. Jadi nanti kamu semula yang untuk direspon, dan dari perkataan pertanyaan dari customer nanti jawabannya itu langsung sesuai dengan yang udah kita masukin. Contohnya untuk selamat datang, untuk pembukaan awalnya itu adalah selamat datang. Oke, untuk inputan nanti bakal seperti ini. Nah, kenapa aku nggak bisa ngelanin lagi tuh karena full nih. Terus yang keempat itu tokenization-nya itu saya masukkan seperti ini. Kita import bahasa, kita import vocabulary. Ini aku prosesnya satu persatu, dimana kita harus proses dulu teksnya, proses dulu tokennya, baru proses dulu engramsnya. Nanti kita baru masukkan contoh yang disebutkan di soal, kita pisahin satu persatu, kita masukin bahasa satu persatu, lalu kita baru buat printnya atau outputnya. Bakal pendekkan seperti ini. Oke. Untuk soal selanjutnya yaitu jurnal, dimana jurnal harus 5 tahun ke belakang ya. Ini jurnal yang saya dapatkan, jurnal ini tahun 2016 lalu. Ini jurnal yang saya dapetin juga itu ketika saya baca itu dia juga 5-6 tahun yang lalu, nah 2018. Nah, jadi untuk jurnal ini yang saya rangkum dari jurnal ini adalah NLP itu topik yang banyak dibahas dan diteliti di zaman sekarang. Bidang NLP itu dianggap salah satu bidang pembelajaran mesin tertua, memainkan peran penting dalam berbagai domain, termasuk terjemahan mesin, pengenalan suara, pemeriksaan teks ya, contohnya kayak AI. Jadi jurnal ini tuh menggali berbagai algoritma yang digunakan dalam NLP dengan ketergantungan utama pada jaringan saraf berulang. Ini secara komprehensif mengeksplorasi algoritma pemrosesan teks dan ucapan, memberikan penjelasan mendalam disertai contoh seperti ini. Mereka menjelaskan di jurnal itu seperti ini.
Terus makalah ini membedakan antara algoritma yang berbeda, menyoroti karakteristik uniknya, menguraikan penelitian NLP untuk kedepannya juga. Seperti ini. Oke, bisa dibilang mereka itu juga udah mulai menyelidiki tentang AI. AI pada dasarnya adalah program komputer yang mampu melakukan tugas dengan cerdas, meniru kemampuan manusia. Ini mereka menjelaskan dengan contoh, jelaskan satu persatu dengan contoh untuk kedepannya juga seperti apa. Jurnal ini juga membahas algoritma pemeriksaan bahasa dalam bentuk ucapan seperti pengenalan kata, pemodelan akustik, klasifikasi temporal predictionist, terjemahan mesin berbasis fase, terjemahan mesin neural, dan terjemahan mesin neural Google. Jadi di rangkuman yang aku dapat ini, mereka menyoroti perbaikan yang dilakukan dalam NLP dan memberikan wawasan tentang efisiensi aplikasi dan prinsip kerja algoritma NLP. Oke, untuk jurnal kedua itu jurnal kedua ini saya temuin itu di bagian Eropa. Mereka yang tujuannya itu untuk mengembangkan alat dan teknik yang mungkin sistem komputer memahami dan memanipulasi bahasa alami untuk beragam tugas. Jadi di paper ini mereka melakukan tinjauan literatur tentang NLP, memberikan wawasan tentang sejarahnya melalui analisis dokumen. Penelitian ini berharga bagi individu yang tertarik untuk mempelajari NLP. Jadi pembahasan alami NLP ini akar linguistiknya pergeseran signifikannya pada tahun 1990 yang mereka sebutkan di jurnal mereka. Transisi yang dijelaskan di sini itu berpindah generalisasi. Jadi pemanfaatan pendekatan statistik khusus pembelajaran mesin perkembangan pesat dalam memecahkan masalah umum dalam linguistik komputasi. Jadi penggunaan algoritma di NLP itu yang menggunakan model Markov. Mana itu? Model Markov tersembunyi menunjukkan kinerja yang sebanding dengan manusia. Kemajuan dalam kemampuan otomatis dicapai melalui penerapan teori probabilitas interupsi maksimum dan informasi bersama dalam rangka model saluran Bising atau teori informasi. Secara paralel, ada kesadaran bahwa penelitian NLP harus dievaluasi pada skala yang lebih besar, yang mengarah pada evaluasi buta berbasis empiris di seluruh sistem. Dalam ekstraksi informasi, NLP menangani fenomena yang semakin kompleks seperti subjektif dan identifikasi opini. Hasil terjemahan mesin ini lebih menyukai pendekatan berbasis sintaksis dibanding sistem pergantian kata dan frasa tingkat. Itu yang mereka sebutkan di jurnal ini, di bagian conclusion. Perpaduan metode statistik dan simbolik ditambah dengan sumber daya leksikal dan sintaksis menunjukkan kemajuan NLP dalam mencapai pemahaman realistis dan produksi pemahaman bahasa yang mirip manusia. Sekian untuk presentasi yang saya tampilkan. Mohon maaf jika banyak kurang